teman-teman semua, perkenalkan nama aku Raida Nisa Nuria dengan NIM 12530600011 dari kelas HPI 1A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama terkait isim ma'rifah dan nakirah. Kita akan membahas pengertiannya, kaidahnya, dan juga contoh-contoh dari isim ma'rifah dan nakirah ini. Nah, sebelum itu, video ini juga sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Arab. Apa sih yang terbenak di pikiran kita ketika mendengar isim ma'rifah dan nakirah? Sesuatu yang umum, sesuatu yang khusus, atau lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, yuk simak video ini untuk kita memahami lebih dalam terkait isim ma'rifah dan nakirah. Oke, pertama-tama kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu dari isim ma'rifah dan nakirah. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu tertentu yang spesifik dan sudah jelas. Adapun isim nakirah adalah sebuah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang masih umum dan belum spesifik. Contohnya seperti apa sih? Contohnya, ini pulpen atau ini spidol. Nah, karena belum spesifik, kita belum tahu ini warnanya apa dan ini fungsinya untuk apa, ini termasuk isim nakirah. Tetapi ketika dijelaskan, ini spidol berwarna hijau dan berfungsi untuk menulis atau menggambar. Nah, ini termasuk dalam isim ma'rifah karena sudah spesifik dan kita tahu, oh fungsinya untuk menulis, oh warnanya hijau, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memahami juga teman-teman terkait kaidah dari isim ma'rifah dan nakirah. Nah, menurut kaidah dari Nahwu Wahdi, an-nakiratu ma yadullu ala fardin ghairi muayyanin min jinsihi wal al-ma'rifatu ma yadullu ala fardin muayyan. Yang artinya, isim nakirah adalah isim yang menunjukkan pada suatu individu yang tidak tertentu dan dari jenisnya. Dan isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan pada suatu individu yang tertentu. Nah, setelah kita membahas terkait pengertian dan juga kaidah dari isim ma'rifah dan nakirah ini, kita perlu tahu juga apa sih fungsinya. Nah, oleh karena itu, yuk kita bahas lebih lanjut terkait fungsi dari isim ma'rifah dan nakirah. Yang pertama adalah fungsi dari isim ma'rifah. Pertama, menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui dan sudah jelas. Jadi, seperti ini spidol berwarna hijau untuk menggambar. Sudah jelas kan? Gitu. Yang kedua, memberi makna pembatasan atau penentuan. Seringkali didahului dengan alif lam. Contohnya, ja'a talibu, telah datang siswa itu. Ketiga, memperjelas maksud dari isim nakirah sebelumnya. Contohnya gimana sih? Contohnya, ja'a rajulun sholihun, artinya telah datang seorang laki-laki yang soleh. Nah, pada isim nakirah dijelaskan seorang laki-laki. Kita nggak tahu seorang laki-laki itu baik atau tidak, soleh atau tidak. Nah, di isim ma'rifah ini sama kita dijelaskan bahwa telah datang seorang laki-laki yang saleh. Selanjutnya adalah fungsi dari isim nakirah. Pertama, menunjukkan sesuatu yang belum diketahui atau belum ditentukan. Contohnya, indi kitabun, aku punya sebuah buku. Tidak diketahui buku apa yang aku punya. Yang kedua, memberi makna keumuman. Contohnya, ma indi kitabun, aku tidak punya buku apapun. Yang ketiga, bisa menunjukkan ketidakjelasan jumlah atau sifat. Contohnya, ra'aitu hayawana, artinya aku melihat seekor
hewan. Kita nggak tahu hewan apa yang dituju. Sifat hewannya seperti apa kita nggak tahu. Oh. Adapun kata yang termasuk isim ma'rifah itu ada 7 kategori. Yang pertama, isim yang berawalan alif lam, menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu. Contohnya, al-rajulu diawali alif lam, artinya seorang laki-laki itu. Al-talibu murid itu. Al-kitabu buku itu. Yang kedua, isim domir atau kata ganti, menggantikan nama dan sudah jelas rujukannya. Contohnya, ana saya, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, humma mereka laki-laki gitu. Yang ketiga, isim alam, yaitu nama orang. Contohnya Aisyah, Muhammad, terus Raida misalnya, atau Fatimah, Ahmad, dan lain sebagainya. Yang keempat, isim isyarah atau kata petunjuk, digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Contohnya, haza ini laki-laki, hazihi ini perempuan, zalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Yang kelima, isim mausul atau kata sambung, kebanyakan berarti yang. Contohnya, allazi yang laki-laki, allati yang perempuan, allazina orang-orang yang laki-laki atau jamak. Yang keenam, isim mudadna yang dipanggil. Isim yang dipanggil dengan huruf nida, yaitu ya. Contohnya, ya Ahmad, wahai Ahmad. Ya talibu, wahai murid. Ya astad, wahai guru. Yang ketujuh adalah isim mudhaf ilaih ma'rifah, kata yang disandarkan ke isim ma'rifah pada bab idhofah. Contoh, isim nakiroh menjadi ma'rifah karena disandarkan pada isim ma'rifah. Contohnya, kitabu talibi, buku milik murid itu. Baitu Muhammadi, rumah Muhammad. Qallamuhu, penanya, karena hu domir ma'rifah. Selanjutnya kita akan mengetahui contoh dari isim ma'rifah dan nakirah ini. Yang pertama adalah contoh dari kitab Nahwu Jurumiyah. Ma'rifah, ja'ar rajulu, yang artinya telah datang laki-laki itu, atau telah datang orang laki-laki itu. Nah, ini ditandai dengan al-rajulu, alif lam. Isim ma'rifah ya karena berawalan alif lam. Yang kedua, huwa mujtahidun, artinya dia adalah orang yang rajin. Contohnya atau penanda dari isim ma'rifahnya apa? Huwa, yaitu isim domir, dan semua domir termasuk ma'rifah. Yang ketiga, ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Isim ma'rifahnya di mana? Di Muhammad, karena isim alam. Nah, selanjutnya nakiroh, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Kita kan nggak tahu ya laki-laki yang mana. Nah, ini ditandai dengan rajulun, adalah isim nakiroh karena bersifat umum, tidak menunjukkan laki-laki tertentu dan bertanwin di rajulunnya gitu. Yang kedua, fi baiti rajulun, artinya di dalam sebuah rumah ada seorang laki-laki. Nah, isim nakirahnya itu dikata baitin, adalah isim nakirah karena tidak memakai alif lam dan tidak ditentukan rumah yang mana. Apakah rumah yang ada di daerah barat, apa timur, di Jakarta, di Bogor, ya karena nggak tahu itu rumah yang mana gitu. Terus yang ketiga, haza kitabun, artinya ini adalah sebuah buku. Isim nakirahnya di kitabun karena ya kitabun masih umum, tidak menggunakan alif lam. Kita nggak tahu itu buku apa saja, seperti itu. Nah, adapun contoh dari diri sendiri, dari ma'rifah itu, zahabtu ila Makkah, aku pergi ke Mekah. Nah, isi ma'rifahnya dikata Mekah. Kenapa isi ma'rifah? Karena menunjukkan nama tempat yang sudah spesifik.
Kalau nakirahnya di indi kitabun, aku memiliki sebuah buku. Kitabun. Nah, merupakan nakirah yang ditandai dengan kata buku dan memiliki makna keumuman. Adapun contoh dari Al-Qur'annya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, artinya kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun penandanya di zalika, yaitu isim ma'rifah, isim isyarah atau kata tunjuk. Al-kitabu isim ma'rifah karena berawalan alif lam. Selanjutnya raiba. Nah, ini termasuk isim nakiro karena tidak memakai alif lam dan bermakna umum, keraguan apapun. Terakhir yaitu contoh dari kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang berbunyi wa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'an zalmin wa fasadin fil ardi. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan serta melarang kezaliman dan kerusakan di muka bumi. Nah, penanda dari isimnya Allah isim ma'rifah. Terus al-adli ini isim ma'rifah karena memakai alif lam. Terus al-ihsan isim ma'rifah juga. Nah, selanjutnya ada zalimin, ini isim nakirah karena bermakna umum, segala bentuk kezaliman. Terus fasadin isim nakirah menunjukkan kerusakan secara umum. Terus al-roddi isim ma'rifah karena memakai alif lam dan menunjukkan tempat tertentu. Seperti itu selanjutnya kita akan mengirobkan contoh kalimat dari kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, yaitu wa innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa yanha 'an zalmi wa fasadi fil ard. Al-kalimahnya huwa maudufnya huruf ataf, irobnya huruf ataf, alamat irobnya nggak ada. Al-kalimahnya inna maudufnya huruf, irobnya huruf takwid wa nasab, alamat irobnya nggak ada. Al-kalimahnya Allah maudufnya isim, irobnya isim inna, alamat irobnya mansub bi al-fatah. Al-kalimahnya ya'muru maudufnya fi'il, irobnya fi'il mudhari, alamat irobnya marfu bil al-dhamah. Kalimahnya bi maudhufnya huruf, i'rabnya huruf jar, alamat i'rabnya nggak ada. Al-ajli maudhufnya isim, i'rabnya isim majrul bil albab, alamat i'rabnya majrul bil al-kasrah. Terus wawu maudhufnya huruf ataf, i'rabnya huruf ataf. Al-ihsani maudhufnya isim, i'rabnya isim ma'tuf, alamat i'rabnya majrul al-kasrah. Al-kalimahnya wa maudhufnya huruf ataf, i'rabnya huruf ataf, alamat i'rabnya nggak ada. Al-kalimahnya yana maudhufnya fi'il, i'rabnya fi'il mudhari, alamat i'rabnya marfu. Terus al-kalimahnya yanha maudhufnya fi'il, i'rabnya fi'il mudhari, alamat i'rabnya marfu. Terus al-kalimahnya an maudhufnya huruf, i'rabnya huruf jar, alamat i'rabnya nggak ada. Terus kalimahnya zulmin, maudhufnya isim, i'rabnya isim majrul bin am, alamat i'rabnya majrul bil al kasroh. Terus al kalimahnya wawu maudhufnya huruf ataf, terus i'rabnya huruf ataf, terus alamatur i'rabnya nggak ada. Terus al-kalimahnya fasadin maudhufnya isim, i'rabnya isim ma'tuf, alamatu i'rabnya majrul bil al-kasroh. Terus kalimahnya fi'il maudhufnya huruf, terus i'rabnya huruf jar, alamatu i'rabnya nggak ada. Terus al-kalimahnya al-ardi maudhufnya isim, i'rabnya isim majrul bi fi,
alamatu i'rabnya majrur bil al kasroh. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita tutup pembahasan pada kesempatan kali ini, ada sebuah kesan pesan atau simpulan untuk mata kuliah bahasa Arab selama 1 semester ini. Kesannya belajar bahasa Arab bersama Pak Amin seru banget. Dari yang tadinya aku sama sekali nggak tahu bahasa Arab kayak gimana, yang tadinya aku nggak paham jadi paham bahasa Arab, jadi ngerti bahasa Arab, dan semoga ilmu yang dikasih sama Pak Amin bisa aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga ternyata belajar bahasa Arab tuh bukan cuman buat paham isi Al-Quran gitu, tapi untuk kita bisa berdialog dengan orang lain, untuk kita memiliki wawasan yang lebih, dan seru banget. Kadang juga belajar bahasa Arab bersama Pak Amin tuh gak kerasa sama sekali waktunya, padahal SKS-nya lebih panjang daripada mata kuliah yang lain, karena Pak Amin membawa kelasnya dengan sangat menyenangkan dan selalu ditutup dengan quotes-quotes yang super keren dan relate banget. Tapi kadang suka takut kalau misalnya ditunjuk buat menjawab pertanyaan, kayak wow, pertanyaan apa lagi nih, karena aku nggak ngerti, tapi ternyata aku bisa jawab. Pesannya buat Pak Amin, sehat-sehat terus jadi dosen yang menginspirasi, terus jadi dosen yang seru, dan semoga segala hal-hal yang sedang diperjuangkan oleh Pak Amin dapat tercapai dan terkabul di waktu dekat ini. Pokoknya seru banget Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.